Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Cinta Yang Kinanti dengan NIM L1A024002. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis data dari sumber daya ikan cakalang. Nah, di sini sudah ada datanya dari tahun 2020 sampai 2025. Nah, yang pertama kita akan menghitung dari jumlahnya dulu, yaitu rumusnya SAM. Setelah itu kita tarik aja sampai. Nah, lanjut kita hitung rata-ratanya dulu. Sampai samping juga. Lanjut kita hitung nilai maksimal. Begitu. Nah, setelah itu kita hitung nilai CPUE-nya. Nah, untuk nilai CPUE-nya ini rumusnya yaitu sama dengan produksi dibagi upaya produksi. Setelah itu kita tarik aja ke bawah. Nah, sampai sini. Ini kita tandain dulu supaya tidak. Nah, setelah itu yang gelnet juga kita hitung. CPUE-nya rumusnya itu produksi dibagi upaya produksi. Setelah itu kita tarik ke bawah. Yang pancing juga produksi dibagi upaya produksi. Nah, setelah itu kita hitung totalnya. Rumusnya sama. Nah, di sini kan sudah terlihat bahwa nilai yang CPU-nya paling tinggi itu yang pancing. Berarti untuk mencari FPI-nya itu nanti misal rawai. Rawai berarti yang rawai dibagi dengan CPU-E yang paling tinggi. Seperti itu. Yang pertama sama dengan rawai dibagi. Tinggal ditarik. Yang jelnet juga sama. Nah, yang pancing juga dibagi dengan pancing. Nah, ini untuk hasilnya. Ini kita tandain dulu warna kuning. Baik, kita lanjut. Setelah itu kita hitung jumlah produksinya. Kita hitung jumlah produksi per tahunnya. Hitung dari tahun 2020 berarti kita hitung yang produksi dari rawai. Setelah itu dari produksi gillnet sama produksi pancing. Dan tinggal tarik aja. Nah, setelah itu kita hitung upaya standar. Nah, rumus dari upaya standarnya itu
rawai dibagi dengan upaya produksi atau trip. Nilai rawai FPI. Nah, rumusnya yaitu sama dengan FPI dibagi dengan rawai dengan trip. Setelah itu ditarik aja. Nah, yang gilnet juga sama dengan FPI dari gilnet dibagi upaya produksi atau trip dari gilnet juga. Enter. Setelah itu kita tarik ke bawah. Lanjut, pancing juga sama. Dibagi reproduksi atau trip. Nah, ini hasilnya. Oke, kita lanjut. Hitung total upaya. Nah, untuk total upaya ini kita hitung total dari upaya standar ini dari rawai, gilnet, sama pancing. Nah, rumusnya yaitu sum. Berarti kita ini total upaya per tahunnya. Setelah itu tinggal ditarik aja. Nah, untuk total CPUE ini, kita rumusnya yaitu jumlah produksi dibagi dengan total upaya. Tinggal ditarik aja. Nah, seperti itu. Oke, maaf untuk upaya standar ini ada kekeliruan. Jadi ini tuh bukan dibagi, tapi dikali. Nah, seperti itu. Tinggal ditarik aja. Nah, untuk gilnet juga, maaf tadi salah baca. Harusnya dikali, bukan dibagi. Dan pancing juga sama dikali. 8% hasilnya itu aneh. Nah, lanjut untuk CPUA-nya yaitu sama dengan dia plus 1 dibagi CPUE. Nah, ini hasilnya. Selanjutnya kita tarik aja sampai ke bawah. Oke, kita lanjut di perhitungan CPUE plus 1 dibagi CPUE. Ini rumusnya CPUE plus 1 di sini kan CPUE-nya kan yang pertama Y, Y di bagian baris yang ketiga. Berarti tambah 1 berarti Y4 dibagi Y3. Enter. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, selanjutnya kita hitung yang len. Rumusnya len. Kita klik CPUE-nya lalu enter. Nah, selanjutnya kita bakal bikin grafiknya. Nah, untuk grafik yang dipakai itu total CPUE sama tahun. Nah, yang tahunnya ini untuk sumbu X, klik kontrol, lalu kita blok yang total CPUE. Setelah itu ke insert, ke scatter. Nah, ini untuk
grafiknya. Kita pakai Trendline. Hmm, nah, kita pakai yang ini aja. Nah, ini untuk grafiknya hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita bakal bikin yang Walter Hilborn. Untuk data analisisnya, kita ke bagian data, klik data analyze, terus klik yang regression, klik OK. Nah, untuk yang sumbu Y sama X, kita pakai yang sumbu Y-nya ini, yang CPUE plus 1. Nah, untuk yang X, kita pakai yang total upaya sama total CPUE. Oke, nah ini hasilnya. Kita salin dulu, pindahkan ke sheet punya kita. So, ini kita lanjut. Nah, untuk nilai A-nya ini, itu sama dengan pakainya yang intercept. Yang untuk nilai B ini, yang paling bawah. Lalu untuk yang C, itu nilai yang tengah. Nah, nilai yang R ini itu sama dengan nilai yang R. Baik, kita lanjut dengan nilai Q. Nilai Q yaitu sama dengan nilai C. Nah, untuk nilai K ini itu sama dengan yang A dibagi dengan yang C. Setelah itu dikali dengan yang B. Nah, ini hasilnya. Nah, untuk MSY ini itu rumusnya yaitu dalam kurung R dikali dengan K kurung tutup terus dibagi 4. Terus yang EMSY sama dengan nilai R dibagi dalam kurung 2 dikali dengan Q. Sebentar ini sepertinya ada kesalahan. Lanjut tadi sudah benar hasilnya tuh minus. Lalu untuk CTB-nya ini rumusnya itu sama dengan MSY dikali dengan 80 per 100. Nah, ini hasilnya. Selanjutnya kita bakal bikin yang metode Fox di bawahnya. Bikin yang Fox. Oke, selanjutnya kita bikin yang metode Fox. Nah, caranya itu kita ke daftar dulu, terus data analyze, regression, klik OK.
Nah, untuk yang input wiringnya itu kita pakai yang ini, yang lem CPUE. Kita bawa ke lem CPUE. Terus untuk Y-nya, untuk input X-RAM-nya kita pakai total berapa ya? Satu klik pakai. Nah, ini hasilnya. Kita pindahkan dulu. Oh, shit, kita tempel di sini aja. Nah, ini untuk A-nya yaitu yang intercept. Enter, terus yang B ini kita pakainya yang variabel. Oke, baik, kita lanjut ya. Kita lanjut ke yang MSY. Nah, MSY ini tuh rumusnya sama dengan minus satu sama dengan minus dalam kurung satu dibagi dengan nilai B. Setelah itu dikali dengan eksponensial dari nilai A min satu. Enter. Nah, untuk PMSY ini rumusnya itu sama dengan minus satu dibagi dengan nilai B. Nah, untuk tingkat pemanfaatan, itu kita hitungnya dengan rumus sama dengan kita pakai yang jumlah produksi. Nah, pakai yang jumlah produksi ini dibagi dengan MSY dikali 100. Nah, di sini jangan lupa dikasih dolar di antara huruf B, karena setelah itu kita tinggal tarik ke bawah. Nah, di sini kita sudah mengetahui tingkat pemanfaatannya. Nah, ini metode Fox. Selanjutnya kita bakal cari total penerimaan nelayan. Yang pertama untuk rawa tersendiri. Nah, untuk total penerimaan nelayan ini rumusnya itu sama dengan biaya dikali dengan jumlah produksi. Nah, ini hasilnya selanjutnya untuk Gillnet. Nanti biaya dari Gillnet dikali dengan total jumlah produksi. Yang untuk yang alat tangkap pancing berarti sama dengan biaya pancing dikali dengan jumlah produksinya. Nah, di sini total masukan total sama dengan saham. Nah, ini totalnya, total penerimaan nelayannya. Selanjutnya kita bakal hitung dari total cost. Nah, lanjut kita menghitung total cost. Rumusnya itu sama dengan biaya dikali dengan trip. Biaya dikali trip. Yang jelek juga sama dengan
biaya dikali dengan trip pancing, biaya pancing dikali dengan trip. Nah, ini hasilnya. Yang kita itu total sama dengan sum. Nah, ini baru yang untuk 2020-nya ya. Nah, untuk yang terakhir kita bakalan hitung keuntungan nelayan. Rumusnya itu sama dengan total cost kurangi untuk ke- rumus keuntungan ini itu total penerimaan dikurangi dengan total cost. Nah, ini hasilnya. Jadi ini eh, total keuntungan yang diperoleh oleh nelayan. Ini untuk per tahunnya. Berarti ini hanya saya hanya menghitung di tahun 2020. Keuntungan yang diperoleh 575. Lumayan banyak ini. Nah, keuntungan yang diperoleh dari hasil analisis tersebut itu sehingga pengelolaan yang perlu dilakukan untuk keberlanjutan yaitu eh, usaha perikanan cakalang ini itu masih memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, ditunjukkan dengan hasil tersebut. Nah, sehingga pengelolaan perikanan itu perlu diarahkan pada pemanfaatan sumber yang berkelanjutan dengan menjaga tingkat upaya penangkapan agar tidak melebihi nilai optimum atau EMSY. Nah, dengan cara itu membatasi hasil tangkapan sesuai dengan CTB yang telah ditetapkan. Nah, ini untuk CTB-nya. Ini. Nah, selain itu juga diperlukan pemantauan rutin terhadap produksi, upaya penangkapan, serta nilai CPUE. Nah, penggunaan alat tangkap yang lebih efektif juga dan ramah lingkungan itu perlu diprioritaskan untuk meningkatkan efisiensi usaha tanpa menambah tekanan terhadap sumber daya. Nah, dengan adanya penerapan tersebut, keberlanjutan stok ikan cakalang ini pastinya akan tetap terjaga, sekaligus mempertahankan keuntungan ekonomi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.